أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini. Kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis rutin kajian Sabtu pertama ba'da asar di Masjid At-Taqwa yang selalu membahas mengenai aqidatut tauhid, yaitu akidah bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja melanjutkan masih pada rukun syahadatain. Betul ya? Rukun syahadatain. Jadi rukun itu artinya apa? Sesuatu yang wajib ada. Kalau dibilang rukun syahadatain berarti yang wajib ada di dalam syahadat panjenengan. Entah syahadat la ilaha illallah atau syahadat Muhammadun Rasulullah. Dan arti rukun itu adalah apabila salah satu di antara rukun itu hilang, maka artinya bukan syahadatnya tidak sempurna, bukan. Tapi syahadatnya tidak sah. Faham gak? Itu arti apa? Rukun. Contoh, rukun salat salah satunya takbiratul ihram. Kemudian membaca suratul Fatihah sampai nanti terakhir panjenengan selesai salam. Maka kalau salat panjenengan yang hilang adalah rukunnya, walaupun cuma satu, maka salat panjenengan batal. Nah, seperti itu pula kemudian penggambaran tentang rukun dua kalimat syahadat. Rukun la ilaha illallah, halaman berapa di situ? 61 ya. La ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama an-nafyu. Sebelum panjenengan mengakui bahwasannya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, maka panjenengan hilangkan dulu dari hati panjenengan semua yang disembah. Wes, mau berhala, mau patung, mau kayu, mau gunung, mau laut, mau pohon, mau pesarean, mau sungai keramat atau yang lain. Itu diilangi sik kabeh. Namanya an-nafyu. An-nafyu artinya meniadakan. Baru setelah panjenengan meniadakan semua yang diibadai selain Allah, baru kemudian itsbat. Apa? Itsbat. Itsbat itu apa? Menetapkan. Kenapa Ustadz kok tidak dibalik saja? Ditetapkan dulu baru ditiadakan. Allah tidak mau. Allah tidak berkenan. Karena apa? Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis Qudsi, Ana aghnal aghniya'u atau aghnas syuraka'u anisyirk. Aku, kata Allah, adalah zat yang paling tidak butuh sekutu. Maka kalau panjenengan belum menafikan, tapi langsung menetapkan Allah, ada kemungkinan panjenengan mengimani Allah plus mengimani juga selain Allah. Maka nomor satu diapain dulu? Dihilangkan dulu, ditiadakan dulu. Wes pokok tidak ada yang disembah. Baru illallah, kecuali
satu-satunya yang memang berhak dan benar untuk diibadahi hanya siapa? Allah. Maka ayatnya ada dua. Yang pertama Al-Baqarah 256. Surat Al-Baqarah 256. Ayat itu jelas sekali. Faman yakfur bit-taghut. Faman yakfur bit-taghut itu an-nafyu, meniadakan. Barang siapa mengkufuri. Apa yang dikufuri? Taghut. Taghut itu apa? Kullu ma'ubida min dunillah. Apapun yang disembah selain Allah. Itulah namanya taghut. Maka apapun yang disembah selain Allah, panjenengan tiadakan dulu. Maka ayatnya faman yakfur bit-taghut. Setelah mengkufuri taghut, baru yang kedua apa? Wa yu'min billah. Baru dia menetapkan keimanannya hanya untuk Allah. Orang yang semacam itu faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dialah orang yang berpegang dengan tali yang sangat kokoh. Ayat yang kedua Az-Zukhruf, surat apa? Ibu-ibu ada yang belum bawa buku? Itu ada bukunya di belakang. Ada? Hah? Ada yang dikasih, ada yang belum. Ada yang belum? Oh, yang pesan ini. Ibu pakai gamis kuning ini. Fer, beri ini. Pas sebelahan tuh, Fer. Jangan semuanya, yang pesan aja. Dan tidak apa-apa, setelah hari ini panjenengan pesan lagi tidak apa-apa. Sampai ping 1000 tidak apa-apa. Serius ini, tidak apa-apa. Monggo, silakan. Bagi aja, Fer, bagi. Bagi aja. Ya wes, tidak apa-apa, ya, bismillah. Tapi ibu-ibu, kalau sudah nerima bukunya, harus komitmen ngaji. Kami di Malang, Kertosono, Kediri hampir sama. Bukunya wis entuk, ulan ngarep gak ngaji maneh. Ini maka kalau dapat buku, komitmen apa? Ngaji minimal sampai bukunya selesai. Kami lanjutkan. Surat apa? Az-Zukhruf ayat berapa? Ayat 26 dan 27. Surat Az-Zukhruf ayat 26 dan ayat yang ke-27. Yang laki-laki monggo silakan. Allah Ta'ala berfirman, yang pertama Baro'un. Baro' itu apa? Berlepas diri. Berlepas diri artinya sama dengan an-nafyu, meniadakan. Innani baro'um mimma ta'budun. Ini ucapannya siapa sih? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, aku, yaitu Nabi Ibrahim, berlepas diri dari apapun yang kalian sembah. Jadi ditiadakan dulu. Karena apa? Nabi Ibrahim mulai lihat bintang, bulan, matahari, pohon besar, sesuatu yang mengagumkan. Lah kok ternyata Nabi Ibrahim menganggap ini bukan Tuhan ini. Setelah pada titik terakhir Nabi Ibrahim merasa semua ini bukan Tuhan, baru Nabi Ibrahim mengatakan apa? Innani baro'un mimma ta'budun. Saya gak melu-melu. Saya berlepas diri. Saya meniadakan apapun yang kalian sembah. Baru kemudian ditetapkan ayat yang ke-27. Illalladzi fatarani, kecuali
Zat yang telah menciptakanku. Artinya apa? Dia meniadakan semua yang disembah selain Allah, baru kemudian dia menetapkan penyembahannya hanya untuk Allah yang telah menciptakannya. Faham boten? Faham? Maka dengan itu, yang pertama, rukun syahadat la ilaha illallah ada berapa? Ada berapa? 2. Nomor 1, an-nafyu, meniadakan semua bentuk sesembahan, semuanya. Yang kedua, itsbat, menetapkan penyembahan kita, peribadatan kita hanya untuk siapa? Allah. Sip. Sekarang kita masuk pada yang baru di sore hari ini, yaitu rukun syahadat Muhammadun Rasulullah. Berarti syahadat kita tentang wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah itu memiliki rukun yang wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, tidak menutup kemungkinan bisa jadi syahadat Muhammadun Rasulullah yang kita ucapkan itu tidak sah. Karena kehilangan apa? Rukun. Syahadat ini juga memiliki 2 rukun. Rukun yang pertama, abduhu. Yang kedua, wa rasuluhu. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki 2 unsur. Memiliki apa? 2 unsur. Unsur yang pertama, Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Maka dengan kalimat hamba, abduhu, menjadikan kita tidak akan melebihkan derajat Nabi Muhammad sampai pada derajat ketuhanan. Faham betul? Jadi kita yakin Nabi Muhammad itu adalah seorang hamba Allah. Dan dia sallallahu alaihi wasallam tidak akan sampai pada derajat ketuhanan. Apa itu? Menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Tidak. Tapi kalau dari Allah kemudian lewat Nabi Muhammad sebagai wasilah, bisa apa enggak? Bisa saja. Contoh. Tapi kalau saya sampaikan jadi polemik nanti, karena ini live. Nanti kalau enggak live tak ceritani. Atau tak ceritakan saja. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu. Ya Allah, ucapkanlah salam dan solawat kepada Nabi Muhammad alladzi tanhalu bihil uqadu, yang dengannya ikatan-ikatan itu terlepas. Ikatan itu artinya apa? Kesulitan. Kesulitan itu oleh Allah diurai. Nah, tapi ucapan solawat ini bukan mengatakan Nabi Muhammad yang mengurai kesulitan itu. Tetap siapa? Allah. Tapi dengan doanya Nabi Muhammad, dengan keberadaannya Nabi Muhammad. Kemudian Allah turunkan hujan. Betul. Yang dengannya Allah menurunkan hujan. Betul. Contohnya apa? Arab Badui datang. Waktu Nabi Muhammad khutbah Jumat. Arab Baduinya bilang apa? Muhammad, minta sama Allah supaya turun hujan. Ini kering. Binatang mati. Tanaman mati. Nabi Muhammad langsung berdoa. Belum sempat tangannya turun. Hujannya turun. Badui yang minta hujan tadi gak melok Jumatan langsung mulih. Itu coba kalau di Kertosono ya apa itu? Wah, duduk tenan, ngeributi wong Jumatan, wayahe dungane diterima,
Jane lak melok Jumatan, lah kok malah pulang. Jumat depan datang lagi Badui ini. Bilang apa? Ya Muhammad, udan ya udan, tapi mosok seminggu gak mandek blas. Ini mulai Jumat lalu sampai Jumat sekarang udane gak mandek. Ya podo ae, binatang yo mati, tanaman juga bakal mati. Nabi Muhammad tanya, terus maumu apa? Yo mintalah sama Allah hujannya berhenti. Nabi Muhammad angkat tangan, ya Allah berhentikan. Sebelum sempat tangannya turun, hujannya sudah berhenti dan Badui itu langsung pulang tidak pakai Jumatan. Masya Allah. Itu loh Pak, akhlaknya Nabi itu. Ya bukan berarti kita membiarkan orang gak Jumatan. Tapi kan Nabi tahu kondisinya laki-laki itu. Boleh jadi dia datang dari jauh, maka dia dihitungnya apa? Musafir. Nah kalau kita ini menang atos tok ya, menang atos. Maka kalimat seperti itu difahami dengan cara apa? Bukan Nabi Muhammad yang menurunkan hujan, tapi berkat apanya? Doanya Nabi Muhammad, Allah turunkan hujan. Maka yang pertama, rukun yang pertama, abduhu. Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Dia seorang hamba Allah yang dalam kasih garis bawah, benang merahnya apa? Tidak akan pernah mencapai derajat ketuhanan. Tidak akan pernah mencapai derajat apa? Ketuhanan. Kalau bahasa kita, tidak akan mencapai derajat rububiyah. Rukun yang kedua, wa rasuluh. Jadi Nabi Muhammad unsur yang kedua apa? Rasul. Apa Rasul itu? Seorang manusia pilihan Allah yang dispesialkan dengan mendapat wahyu. Kalau manusia biasanya kita sama. Tapi yang membedakan apa? Panjenengan dapat wahyu? Suami namanya wahyu ya. Tapi kalau wahyu dari Allah, ada orang ngomong dapat wahyu setelah wafatnya Nabi Muhammad, itu tidak ada. Karena Nabi Muhammad itu khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Maka lihat, syahadat Muhammadun Rasulullah memiliki berapa rukun? 2. Rukun yang pertama, beliau adalah manusia biasa, seorang hamba Allah. Tujuannya apa? Agar kita tidak melebihkan Nabi Muhammad untuk sampai derajat ketuhanan. Faham nggih? Yang kedua, rukun unsur Nabi Muhammad yang kedua, rasuluhu, utusan Allah. Dengan apa? Dengan Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu. Ayatnya Al-Kahfi 110. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, aku adalah manusia biasa seperti kalian. Tapi ada yang membedakan. Apa yang membedakan? Yuha ilayya. Aku mendapatkan wahyu. Jadi, kul innama ana basyarun mithlukum. Aku manusia biasa. Rukun pertama. Rukun kedua, yuha ilayya. Yang aku pun mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian, surat Az-Zumar 36. Alaysallahu bikafin abda. Allah Ta'ala, bukankah dia satu-satunya yang akan mencukupi hambanya? Kalimat abdahu di dalam Az-Zumar 36 itu siapa yang dituju? Nabi Muhammad. Allah membahasakan Nabi Muhammad dengan bahasa apa? Hamba. Kemudian Al-Kahfi ayat 1. Alhamdulillahilladzi
anzala ala abdihil kitab. Maha segala puji bagi Allah yang menurunkan kitab kepada siapa? Hambanya. Hambanya di sini siapa? Nabi Muhammad. Berarti Allah membahasakan Nabi Muhammad dengan bahasa apa? Seorang hamba. Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Segala puji atau maha suci Allah yang memperjalankan abdihi, hambanya. Dari mana? Dari Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, setelah Nabi Muhammad itu seorang hamba manusia biasa, yang kedua Rasul. Rasul itu apa? Seseorang yang diutus kepada manusia untuk membawa dakwah. Dakwahnya apa? Basyiran wa nadhiran. Basyiran, memberi berita gembira dengan syurga. Memberi berita gembira dengan apa? Syurga. Wa nadhiran, memperingatkan dahsyatnya api neraka. Siapa yang dijamin syurga? Wong apik kados panjenengan. Amin. Siapa yang ditakut-takuti neraka? Orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Itu dakwahnya Nabi. Basyiran wa nadhiran. Wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Sekarang kita baca. Panjangan ketemu sudah halamannya? Ketemu. Sedangkan Rasul artinya orang yang diutus kepada seluruh manusia dengan misi dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mengajak manusia untuk taat kepada Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah. Itu dakwahnya Nabi. Dengan memberi berita gembira, dalam artian berita gembira berupa syurga, dan memberi peringatan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah dengan ancaman api neraka. Persaksian itu artinya syahadat. Persaksian untuk Rasulullah SAW dengan dua sifat ini meniadakan apa? Ifrat dan tafrid. Ifrat itu apa? Berlebihan. Berlebihannya bagaimana? Memberikan kepada Nabi Muhammad derajat yang setara dengan Allah. Padahal Nabi Muhammad tidak mau. Contohnya begini. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad, kemudian mengatakan begini, Masya Allahu wa syi'ta. Masya Allah, sesuai kehendak Allah. Wa syi'ta, dan sesuai kehendakmu, wahai Muhammad. Nabi Muhammad marah. Apa kata Nabi Muhammad? Aj'altani lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan aku sekutu bagi Allah dengan kalimat sesuai kehendak Allah dan kehendakmu? Tidak. Nabi Muhammad bilang apa? Qul masya Allah. Cukup ucapkan masya Allah. Dalam riwayat yang lain ada seseorang bersumpah, ini banyak di tempat kita, demi Allah, demi Rasul. Wah, iya apa enggak? Pernah dengar enggak? Atau jangan-jangan kita termasuk sebagian pelakunya. Demi Allah, demi Nabi. Tidak boleh. Ada seorang laki-laki mengucapkan demi Allah dan demi Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak. In kunta halifan in kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Kalau kalian bersumpah,
gunakan hanya nama Allah. Atau kalau tidak, karuan menengo, ojo bersumpah. Karena apa? Menyamakan Nabi dan Allah di dalam sumpah, itu termasuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai apanya Allah? Sekutu. Tidak mau Nabi Muhammad. Tidak mau. Atau menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah di dalam urusan masyiah. Masyiah itu apa? Kehendak. Itu menjadikan Nabi Muhammad sekutu bagi Allah. Dan Nabi Muhammad tidak ridho dengan semua itu. Maka kalimat abduhu menghilangkan ifrat. Ifrat itu berlebihan. Karena kita menganggap Nabi Muhammad itu manusia selayaknya manusia yang lain. Maka saya pernah cerita, Sayyiduna Bilal bin Rabah itu wafatnya di mana? Kalau tidak tahu, tidak usah pura-pura mikir, bilang aja tidak tahu. Terus tidak tahu. Anda ini tidak tahu, garai wong ngenteni itu garai. Sayyiduna Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu meninggal di mana? Di Syam. Di mana? Di Syam. Karena kan Bilal itu setelah Nabi Muhammad wafat minta izin kepada Abu Bakar. Abu Bakar, saya ini kalau di Madinah terus asli gak kuat. Kenapa gak kuat? Karena setiap sudut kota Madinah ini saya punya kenangan dengan Nabi Muhammad. Dan kita ini ditinggal wafat orang tua saja. Itu kan rasanya kayak, saya punya teman ditinggal wafat sama ibunya. Dalam keadaan anak ini sama ibunya itu kelet banget. Padahal sudah nikah dia. Kelet banget. Itu katanya dia apa? Kayak orang gila saya. Kayak orang gila. Bahkan sudah jalan beberapa tahun. Tetap perasaannya gak hilang. Subhanallah. Itu baru seorang anak ditinggal siapa? Orang tuanya. Sing nun sewu nggih. Namanya orang tua kan gak apik 100%, ya kan? Itu pun cintanya anak kepada orang tua luar biasa yang ketika ditinggal wafat sedihnya jeru banget. Sudah? Maka ada ucapan dari kalangan salaf apa? Dunia itu setelah ditinggal mati ibu itu sudah tidak sama seperti sebelumnya. Berubah sudah. Tatanannya sebedo. Tidak sama. Sudah? Maka ketika ditinggal wafat oleh orang tua, beratnya itu tidak karuan. Apalagi seorang yang mencintai Nabi ditinggal Nabi. Wah, ini Bilal kacau ini. Sebelah sana ada kenangan dengan Nabi. Di menara untuk azan ada kenangan dengan Nabi. Minta izin kepada siapa? Abu Bakar. Abu Bakar, tolonglah aku ini diizinkan. Aku tak ngalih tokok Madinah. Akhirnya Abu Bakar ngelihat memang tidak kuat Bilal ini. Apa yang terjadi? Ya wes lah Bilal, kalau memang kamu tidak kuat, kalau memang kamu tidak kuat, silahkan pindah sampai menetap di Syam. Syam itu berapa negara? Palestina, Jordan, Lebanon, Suriah. Itulah Syam. Berapa? 4. Palestina, Jordania, Lebanon, Suriah. Zaman dulu namanya negeri apa? Biladu Asyam. Biladu Syam. Dan Bilal itu di akhir usianya, Bu, nyewa sekretaris, dibayar. Disuruh apa? Nulis. Apa yang ditulis? Kenangan Bilal bersama Nabi Muhammad. Tapi yang ditulis oleh Bilal itu bukan yang ajaib-ajaib. Yang menghentikan hujan, ngisi bensin dengan pasir, ya. Itu bukan yang begitu-begitu yang diceritakan. Yang diceritakan apa? Justru sisi manusiawinya Nabi Muhammad. Sebagian tabi'in protes, Bilal, lelek ini gak istimewa. Ceritakan Nabi yang jadi astronot, yang nembus tembok. Maksudnya gitu-gitu. Kata Bilal apa? Yonda. Kenapa saya ceritakan sisi manusiawinya? Nomor 1, kata Bilal, karena memang Nabi Muhammad itu manusia.
Sampai Nabi Muhammad oleh Allah diperintahkan mengucapkan di dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarun mithlukum. Aku manusia selayaknya kalian. Sampai ketika Nabi Muhammad itu makan, Nabi Muhammad tidak mau pakai meja. Di lantai. Nabi Muhammad bilang apa? Innama ana abdun akulu kama ya'kulul abd. Aku ini hamba biasa, maka aku akan makan selayaknya makannya seorang hamba. Begini. Ada seorang laki-laki muda datang ketemu Nabi, redek kalah wibawa. Nabi Muhammad bilang apa? Ihda, mas, sing tenang sampean iki. Yang tenang, jangan panik. Innama ana ibnun atau innama ana benun minim mura'atin ta'kulul qadid. Aku ini anaknya seorang perempuan yang ibuku dengan ibumu sama. Karena beda nih, sing tenang. Kalau kita diwedeni wong tambah Masya Allah. Ini malah enggak. Justru itulah yang menjadikan Nabi Muhammad itu apa? Spesial. Sudah, itu yang pertama kata Bilal. Karena memang Nabi Muhammad manusia biasa. Yang kedua, kenapa saya tulis sisi manusiawinya Nabi Muhammad? Giginya sempat patah berdarah. Kepalanya pernah kelempar batu sampai berdarah. Pernah merasa lapar sampai luar biasa. Pernah tertawa sampai terlihat gigi. Bukan gigi depannya loh. Gerahamnya berarti kan sampai mangap itu. Nah, apa kata Bilal? Kenapa saya tulis yang seperti itu? Supaya kalian tidak beralasan kalau tidak bisa meniru Nabi Muhammad. Kalau saya tulis yang spesial-spesial, kalian bilang apa? Oh ya mesti lah wong Nabi. Tapi kalau saya tulis sisi manusiawinya, kalian akan mengatakan, lho podo mbek aku, ya luwe barang. Ya tahu ngakak barang, ya tahu nangis barang, ya tahu ketodok watu sirai metu getie. Sehingga setiap yang Nabi Muhammad amalkan, panjenengan tidak punya alasan. Loh, ikulah Nabi. Loh, Nabi ya Nabi, tapi manusia seperti kita. Jadi kalau Nabi istrinya bisa sampai 9, kita 4 tok ndak mampu, ya terlalu. Nggih napa nggih? Yang sebelah sini. Yo, Sam. Hah? Angkat tangan di Sam. Bukan mulai, yo arahnya ke sini, giringnya setengah jam ini, Bang. Ini mukadimah untuk ngomong ini setengah jam loh, Bu. Pripun, Bu? Setuju mboten? Setengah jam pertama muspro ini tadi. Enggak masuk materinya. Nah, maka yang dituliskan oleh Bilal apa? Sisi manusiawinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Kita tidak berlebihan. Jadi kalimat abduhu itu supaya kita tidak berlebihan kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang kalau ngomong cinta, jangankan berlebihan. Kita kepada Nabi Muhammad. Oh, kamu mencintai Nabi berlebihan. Gak mungkin, gak mungkin. Jangankan berlebihan. Kita mencintai Nabi sesuai kadar yang diharapkan saja, gak tutup. Apalagi sampai berlebihan, itu kalau cinta. Tapi kalau sikap menjadikan Nabi Muhammad memiliki sifat rububiyah, itulah yang dinamakan apa? Berlebihan. Ifrat. Nah, kalimat wa rasuluhu, selain hamba Allah, beliau juga siapa? Utusan Allah. Supaya tidak tafrid. Tafrid itu apa? Mengurangi kadar derajatnya Nabi Muhammad. Itulah maka ada aturan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ngomong nada suaramu jangan lebih tinggi dibanding suaranya Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'dha. Terus lek ngomong ojo terang-terangan,
lek nyeluk ojo njambal seperti orang-orang di antara kalian. Kemudian ketika orang-orang Arab Badui diingatkan sama Allah, tidak boleh kurang ajar, karena supaya kita tidak mengurangi derajat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena banyak orang yang mengaku umat Nabi tapi melebihkan haknya atau mengkultuskannya sampai pada derajat penyembahan. Mau tahu ada apa enggak ini? Ada. Mau tahu contohnya? Allah aghithna ya Rasulullah. Kalimat aghithna itu kalimat memohon pertolongan. Tapi ditujukan kepada siapa? Aghithna ya Rasulullah. Itu apa? Tidak melebihkan. Padahal qaidahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah kita hanya kepada Allah, dan kalau kita memohon pertolongan kita hanya memohonnya kepada Allah. Lah kok ini istighosah kepada Nabi Muhammad? Boleh apa tidak? Tidak boleh, karena melebihkan Nabi dari derajatnya. Anda memberikan kepada Nabi derajat ubudiyah. Boleh apa tidak? Nah, maka hati-hati yang semacam itu. Seperti termasuk yang lain, jaluk syafaat kepada kanjeng Nabi. Kalau kanjeng Nabi itu memiliki hak untuk memberi syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah, semuanya sepakat. Nggih napa nggih? Bahkan syafaat paling besar dimiliki siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi meminta syafaat itu kepada Nabi itu bentuk ibadah yang seharusnya diberikan hanya kepada Allah. Faham sampai sini? Ada yang begini, ya Rasul, berikan syafaatmu kepada kami. Nah, tidak boleh. Yang betul bagaimana? Ya Allah, jadikanlah kami mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Tapi mintanya kepada siapa? Allah. Nah, yang semacam ini yang perlu diluruskan di masyarakat. Termasuk tadi sumpah, demi Allah demi Rasul aku mbak gak ganggu bojomu, aku mbak bojomu dewe sing tekor ini aku keganggu. Ayo, mana orangnya? Sing senengane ganggu-ganggu itu. Nah, itu yang perlu diluruskan. Ada sebagian yang mengaku umatnya lalu melebihkan haknya atau mengkultuskannya hingga mengangkatnya di atas martabat sebagai hamba hingga pada derajat penyembahan untuknya selain dari Allah. Seperti mereka minta tolong kepada Rasulullah. Seperti itu. Seperti memenuhi hajat dan menghilangkan kesulitan. Itu kalau Nabi Muhammad masih hidup, ya bisa. Nggih napa nggih? Para sahabat Nabi lek sumpek teko nang kanjeng Nabi minta donga. Orang sakit datang sama Nabi minta doa. Tapi minta doa bukan minta kesembuhan. Karena mereka diajari oleh Nabi, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah. Nabi Muhammad sebagai perantara doa. Contohnya apa? Seorang perempuan sakit ayan datang sama Nabi minta didoakan sembuh. Nabi Muhammad ngasih pilihan, kalau mau tak dongakne waras, dadi waras. Tapi kalau kamu mau, sabarlah sebentar dengan penyakit ayanmu ini, nanti kalau kamu wafat jaminan masuk surga. Perempuan itu pilih mana? Milih sembuh apa sabar? Kalau kita ya waras dhisik re. Dia milih apa? Wes karuan. Paling hidup dengan penyakit ayan berapa tahun sih? Tapi kalau dia sabar, nanti penyakitnya itu akan menjadikan sebab dia oleh Allah dimasukkan ke dalam surga.
Tetapi di pihak yang lain, sebagian orang mengurangi haknya Nabi dengan apa? Mengingkari kerasulannya dan mengurangi haknya, sehingga ia bergantung kepada pendapat yang menyalahi ajarannya Nabi. Nah, sekarang begini, kalau Nabi itu seorang hamba, berarti Nabi tidak memiliki hak dituhankan, entah uluhiyah ataupun rububiyah. Tapi kalau Nabi seorang Rasul, berarti apa? Syariat itu diambil dari Nabi. Jangan sampai panjenengan ngaku umatnya Rasul, lah kok nggawe syariat dewe, enten apa mboten? Napa contoh nih? Enten mboten? Alah. Ada contohnya. Bid'ah itu apa coba? Bid'ah itu mengurangi derajatnya Nabi. Maka orang yang melakukan bid'ah itu berarti dia tidak mencukupkan diri dengan apa yang telah diamalkan oleh Nabi. Dan sekarang jamaah, kita ngomong ini bebas. Bebas, yang penting kita berani mempertanggungjawabkan. Nah, maka orang-orang yang mengamalkan bid'ah itu adalah menurunkan derajatnya Nabi. Kalau dia mengakui Nabi itu Rasul, Rasul itu kan menyampaikan risalah. Nggih napa nggih? Dan risalah yang Rasul sampaikan dari Allah, itulah yang namanya syariat. Salat seperti apa, puasa seperti apa, zikir seperti apa, haji seperti apa, syukuran itu seperti apa. Itu isyarat yang disyariatkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu menjadi Rasul. Kalau ternyata panjenengan wis enek syariate Kanjeng Nabi, lah kok panjenengan damel syariat piyambak. Misalkan dalam syariat laki-laki boleh nikah berapa? 4. Lah kok sama perempuan dibolehkan cuma 1? Bikin syariat sendiri apa enggak? Jadi ceramah sepanjang itu, Bu, intinya ke sini. Paham boten? Boten. Ya enggak, itulah contohnya ya, contohnya ya bukan itu. Sudah. Sekarang kita masuk pada syarat 2 kalimat syahadat. Syarat 2 kalimat syahadat. Seperti apa? Syarat sahnya sholat. Nomor 1 apa? Bukan wudhu dulu. Manjing. Manjing itu apa? Sudah masuk waktu. Anda boleh sholat maghrib sekarang? Mumpung semangat rek. Mumpung durung batal, tak maghriban saiki. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena syaratnya sholat Anda belum terpenuhi. Syarat sholat maghrib ketika masuk waktu maghrib. Syarat sah kedua, wudhu. Anda boleh. Yang penting kan ya sholat, wudhu gak wudhu kan ya urusanku. Yang penting atiku eling marang Gusti. Nah ini gak syariat dewe, tidak bisa. Maka ketika sholat itu ada rukun dan syaratnya, maka syahadat juga ada rukun dan syaratnya. Termasuk syaratnya sholat apa? Menghadap kiblat. Anda tidak mau. Lah kok ngadep kiblat adoeram. Aku tak ngadep simpang 5 gumul lah. Masya Allah. Ada yang begitu? Lah kemarin di Borobudur itu ada itu. Anda lihat beritanya enggak? Tahlilan di Borobudur. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata orang yang pro mengatakan apa? Loh ini loh wong Islam ini. Sampai Borobudurnya disyahadati. Itu untuk yang pro ya. Jadi mengatakan loh, di mana tempat kita dilarang syahadat? Enggak ada tempat kita dilarang mengucapkan syahadat. Loh, tapi ini kan bukan masalah larangan. Ini masalah pantas atau tidak. Bukan masalah andanya. Iku loh wong Buddha nih. Buddha apa Hindu itu? Buddha ya. Orang Buddhanya merasa gak terima tempatnya mereka Anda syahadati itu. Lah kalau Tuhannya mereka masuk Islam ya apa? Gak bingung mereka.
Gak mungkin ya. Sudah. Sekarang syarat syahadat. Yang nomor 1, syarat syahadat la ilaha illallah. Biar syahadat panjenengan itu sah. Biar apa? Syahadat panjenengan itu apa? Sah. Sebentar ya. Yang pertama, syaratnya la ilaha illallah. Jangankan ini, Bu. Panjenengan menukarkan hadiah dari produk yang Anda beli. Misalkan, membeli produk kami dapat hadiah umroh. Ada syaratnya apa enggak? Syarat dan ketentuan berlaku. Misalkan sudah keluar dari tanggal penukaran hadiah, diterima apa enggak? Enggak diterima. Garansi mobil, ada syaratnya apa enggak? Ada. Tidak boleh diservis di selain dealer resmi. Nah, itulah syarat. Maka ketika mereka sebagai manusia saja membuat syarat, berarti pantas enggak Allah bikin syarat? Yo jauh lebih pantas. Syarat kepada manusia saja kita tunaikan, terus bagaimana syarat antara kita dengan Allah? Yo luweh pantas. Bu, paham betul? Nah, gitu. Bersaksi atau bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat itu akan menjadikan kita dan kaum muslimin masuk ke dalam syurga. Maka miftahul jannati la ilaha illallah. Mosok tuku mobil enek syaratnya, dapat bantuan langsung tunai ada syaratnya. Lu mosok masuk surga ndak pakai syarat? Kan ya lucu. Kalau masuk surga ndak pakai syarat, Bu, ndak terima saya, Bu. Salat 5 waktu soro-soroi. Lu mosok moro-moro Donald Trump teko, mana pintu surga mana? Saya mau masuk. Terima panjenengan? Kok enak Donald Trump, Rek? Gak lapo-lapo moro-moro njaluk melbu. Yo kita ini ndak terima. Itulah bentuk keadilan Allah. Maka surga ada kuncinya, yaitu la ilaha illallah. Kuncinya punya syarat. Supaya apa? Orang-orang yang tidak berhak itu oleh Allah disingkirkan. Supaya panjenengan yang telah repot-repot menjalani syaratnya, panjenengan tidak merasa terzolimi. Gimana Bang G? Udah termasuk nikah lagi Pak, yo enek syarate, gak sak karepe dhewe. Setuju, Bu? Malah ngene setuju. Lanjut. Maka orang yang bersaksi dengan syahadat la ilaha illallah, maka dia harus memenuhi 7 syarat. Pinten syaratnya? Berapa syaratnya? 7. Nomor 1, al-ilmu. Jadi la ilaha illallah itu wajib diiringi dengan ilmu. Nah, dari sini kita ngerti kenapa orang-orang Arab kafir Quraisy zaman dulu tidak mau bersyahadat. Justru karena mereka ngerti ilmu. Sebentar.
Orang kafir Quraisy, Bu, kenapa tidak mau bersyahadat? Padahal mereka mau. Apa sih abote? Wong cuma mengucapkan apa? La ilaha, kan jane yo enteng ya. Tapi kenapa mereka sampai perang gara-gara itu? Karena mereka tahu konsekuensinya, mereka ngerti ilmunya, mereka tahu, lek aku moco syahadat, berarti aku gak oleh ngene, gak oleh ngono, kudu ngene, kudu ngono. Kita wenteng ngomong syahadat karena gak ngerti. Bahkan banyak bule-bule itu kita urusan seperti itu katek itu apa? Wes tahu sak oyot-oyote ngerti. Karena kita dan teman-teman di Kediri itu juga bergerak di dunia apa? Mu'alaf. Ada bule gak ngerti apa-apa, yang penting kepencut be wong wedok Jawa, wayu, gelem dijak rabi, sementara perempuannya masih memegang ajaran Islam yang kuat. Oh, gak oleh macam-macam. Kalau kamu mau nikah dengan saya, syahadat. Orang bulenya apa? Oh, apa syahadat itu? Ucapkan la ilaha, oh saiki so. Nah, maka jangan gampang-gampang. Ono sing ngerti le bule. Iki lek wis syahadat iku kudu sunat. Wait. Mulai mikir dia, sunat? What the meaning of sunat? Itu kamu punya alat kelamin diketok. Langsung bule. Waduh, ndak pakai syahadat, ndak wis. Ada satu baru urusan sunat wis mundur. Ada. Jangan dikira ndak ada. Sunat? Ya, sunat. What sunat? Sunat. Your teeth. Mikir dia, Masya Allah. No syahadat, no syahadat. Karena kebanyakan dari mereka, Bu. Ini tak cerita nih kisah nyata. Seorang laki-laki di daerah pelosok Kediri bagian rodok ke selatan. Selatan utara apa? Jadi utara tapi selatan. Apa? Kan biasanya ada Tenggara atau apa namanya. Jadi selatan tapi ya utara. Percuma lah Anda nggak ngerti juga kan. Wes pokok di Kediri lah bagian pelosok. Ada seorang laki-laki masuk Kristen. Muslim masuk Kristen. Karena apa? Ngikut calon istrinya. Dibaptis di gereja. Kenapa seringan itu dia masuk Kristen? Karena waktu Islam pun gak tahu lapo-lapo. Dianggap Islam itu cuma ngisi kolom di KTP. Jadi ketika calon istri mensyaratkan kudu melbu Kristen, ya dengan ringannya dia, lo ayo. Wong agomo iku sing penting duwe kok gitu loh. Sudah. Sebelum masuk Kristen ketika Islam gak tahu sholat, setelah masuk Kristen blas gak tahu nang gereja. Ya podo ae Kristen ini jadi Kristen KTP. Subhanallah, setelah punya anak 4, istrinya kepencut masuk Islam. Yang dulu bikin laki-laki ini masuk Kristen. Gantian istrinya syahadat. Sing lanang genti dijak, Mas, ayo Mas melo aku melbu Islam. Kata si laki-laki, ayo. Subhanallah. Seenteng itu agama untuk sebagian orang di antara kita. Jadi isu dele sore tempe itu masih luwe abot dibanding genti agama ini. Jadi ketika zaman dulu mau nikah dijak masuk Kristen, ayo. Ketika punya anak 4 istrinya masuk Islam, si suami dijak balik, ayo. Bayangin. Dan itu sekarang yang menjadi tugas kita. Ayo bimbing sing genah, sholat sing genah. Wong Islam yo kudu ngene, kudu ngono. Lek Ramadan wajib poso. Supaya mereka itu ngerti, Pak. Nah, syarat ini itulah pentingnya difahami. Tujuannya apa? Agar syahadat itu tidak dianggap enteng. Maka nomor 1 harus ngerti ilmu. Ilmu tentang apa? Yo nomor 1 artinya. Apa arti la ilaha
illallah. Ilmu kedua, apa kewajiban-kewajiban yang ada di belakangnya. Ilmu nomor 3, apa konsekuensinya. Ilmu nomor 4, apa rukunnya. Ilmu macam-macam. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang larangan menyembah selain Allah, ilmu tentang akidah, itu wajib diketahui. Ilmu tentang la ilaha illallah. Waktunya sudah lepas ini. Sudah Bu ya, insya Allah kita lanjutkan 2 bulan ke depan. Iya, Ramadan libur, Syawal saya juga libur. Dzulqa'dah saya berangkat haji. Dzulhijjah durung mulih. Jadi perai petanggulan ini ya, Masya Allah. Coba guru mana yang lebih baik dibanding saya ini? Sekali ngasih perayaan langsung petanggulan, Masya Allah. Dan repotnya di sini Pak, panjenengan sik ket semangat ngaji, jamaah sik ket rada akeh, ustaz diprei. Maka karuan tetap saja, bukunya tetap dipakai, cari ustadz pengganti sementara ya. Supaya apa? Supaya kajiannya gak mandek. Gini apa nggih? Sudah ya? Baik jamaah sekalian, ini pengajian terakhir menjelang bulan Ramadan, maka tentu kami memohon maaf apabila ada salah dan kurangnya, ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, ada cara penyampaian yang kurang sopan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.